Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan, buat segala kebaikan yang sudah Engkau beri pada pagi hari ini. Apabila semalam kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini kembali Engkau bangunkan kami, dan Engkau taruh suatu kerinduan bagi kami untuk boleh berkumpul di dalam pertemuan saat teduh pagi ini. Anugerah-Mu begitu besar pada kami Tuhan, dan Kau berikan kami kesehatan yang baik. Kau atur waktu kami juga dengan baik. Dan Kau selalu ingatkan kami untuk tetap terus hati kami terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mohon kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing menuntun pertemuan kami dari awal hingga akhir pertemuan kami. Biar Roh-Mu boleh bernyala-nyala di dalam hati kami, membimbing menuntun setiap pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati jaringan internet yang kami pakai, alat-alat yang kami gunakan di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Juga Engkau berkati teman-teman kami yang akan bertugas pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu yang sudah tertanam di dalam hati kami terus membimbing menuntun setiap tugas-tugas yang akan kami jalani pada pagi hari ini. Dan di dalam pertemuan ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau juga tilik hati kami yang terdalam Tuhan. Apabila ada terlintas di dalam pikiran kami hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi-Mu. Pada pagi hari ini kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk datang kepadamu. Untuk boleh memuji, memuliakan Engkau. Boleh menyembah dan boleh merenungkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan. Bimbing tuntun kami terus di dalam acara pertemuan saat teduh pagi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua doa ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini mari kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh syukur karena kita setiap hari telah diberikan rahmat yang begitu berlimpah. Tuhan tidak pernah pilih-pilih untuk memberikan berkat bagi kita setiap hari. Mari kita satukan hati kita dengan mengangkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti bagi kami ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa untuk terus mendekat padamu, terus bisa merasakan anugerah-Mu yang begitu indah. Ya Bapa, kami ingin buka kembali hati kami penuh syukur ya Bapa. Kami ingin angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh rasa syukur, terima kasih yang begitu Kau berikan kepada kami ya Bapa, anugerah yang tak pernah Kau berhenti untuk berikan pada kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kembali pujian ini dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih ya Bapa, rahmat-Mu begitu berlimpah atas diri kami ya Bapa. Engkau tidak pernah berhenti memberikan kasih-Mu kepada kami, anak-Mu, setiap harinya ya Bapa. Ya Bapa, kami ingin terus bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Kami ingin terus merasakan jamahan-Mu. Engkau Allah yang begitu setia menyertai kami ya Bapa. Kiranya Roh-Mu terus hidup di dalam hati kami ya Bapa, mengobarkan semangat kami untuk terus melekat padamu, untuk terus bisa melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, hanya karena Roh-Mu lah kami bisa kuat, kami bisa maju. Kiranya Roh-Mu terus tinggal di dalam hati kami ya Bapa. Kami ingin bersatu dengan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan kembali hati kita. Kita ingin memanggil Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita masing-masing. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati
untuk jemahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jemahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, yang Engkau Allah yang baik,
Maya Rabajana Mayere. Sembah dia, sembahlah dia, Allah yang hidup. Rabajana Maya Rabajana Mayere. Rabajana Maya 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 Janganlah engkau takut, akulah Allah yang menyertaimu. Marilah kita hening, dengarkan suaranya. Sungguh Engkau Allah yang hidup bagi kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami dilayakkan untuk memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Urapi anak-Mu Lina. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Biarlah roh-Mu yang bernyala-nyala di dalam dirinya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, jamahlah setiap hati yang ingin mendengarkan firman-Mu saat ini. Bukalah mata hati kami, pikiran, dan budi, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dari bacaan di atas, ada dua pesan penting yang saya dapatkan, yaitu dalam Markus 8 ayat 22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ, orang membawa kepada Yesus seorang buta,
dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Kita dapat melihat bahwa di sini ada iman orang lain yang juga dapat menyelamatkan sesamanya yang membutuhkan. Selain iman dari orang yang akan disembuhkan ataupun diselamatkan itu. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saat Zakeus menerima Yesus di dalam rumahnya, di mana Tuhan Yesus berkenan singgah di rumah orang berdosa seperti dia, di sanalah Zakeus melihat bahwa Tuhan Yesus yang adalah seorang yang hebat, tidak segan-segan dan mau mampir dan makan di rumahnya, padahal dia orang berdosa. Di sini Zakeus melihat Tuhan Yesus dengan sangat baik dan merasakan belas kasih Tuhan, dan akhirnya ia bertobat, sehingga seluruh isi rumahnya ikut diselamatkan. Dengan demikian, iman Zakeus menyelamatkan seisi rumahnya. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kecil kita. Jika salah satu dari keluarga yang bertobat, artinya ada iman satu orang yang bertobat, dapat membawa pertobatan untuk anggota keluarga lainnya. Karena buah-buahnya dapat dirasakan oleh anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, yang lain melihat keselamatan Tuhan di dalam diri kita, dan seisi rumah terselamatkan. Kemudian di ayat berikutnya, kita melihat bahwa orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak secara langsung. Mengapa demikian? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja langsung menyembuhkannya, tetapi Tuhan juga ingin melihat iman dari orang buta itu. Dapat dilihat dari Yesus memegang tangannya dan membawanya keluar kampung. Di sini Yesus ingin melihat secara langsung iman dari orang yang akan disembuhkannya. Karena belas kasih-Nya dan permohonan orang banyak tadi, dan akhirnya Yesus mau menyembuhkannya. Tetapi masih ada langkah berikutnya yang Tuhan ingin lihat, yaitu dengan menggunakan sarana ludahnya dan mengusapkannya ke mata orang buta itu. Dan Tuhan menanyakan reaksi orang buta itu dengan mengatakan, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Dan ternyata masih belum bisa melihat dengan sempurna. Kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya lagi atas mata orang buta itu. Dan kemudian sembuhlah dengan sempurna mata orang buta itu. Pesan yang saya dapatkan dari kisah itu adalah bahwa Tuhan Yesus dengan belas kasih-Nya dapat melakukan segala sesuatunya tanpa harus bersusah payah. Tapi di sini Tuhan ingin melihat kedalaman hati dan iman kita kepadanya. Apakah kita sudah memintanya dan menginginkannya dengan sungguh-sungguh untuk disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan? Atau hanya memintanya karena secepatnya ingin keluar dari masalah secara instan tanpa mau diproses oleh Tuhan? Ibarat seorang bapa ingin memberikan anaknya sebuah kendaraan. Apakah sang bapa tanpa persiapan akan dengan segera memberikannya kepada anaknya? Pastilah sang bapa akan melihat apakah anaknya sudah pantas dan siap untuk menerimanya. Pastilah sang bapa juga akan mengajarinya bagaimana mengendarai dengan baik dan benar, dan akan melatihnya terus hingga anaknya siap menerima hadiah tersebut. Dan di sini dibutuhkan proses yang harus dilewati dengan jatuh bangunnya, sehingga si anak layak dan pantas menerimanya. Dan sang bapa juga akan tenang melepas anaknya untuk mengendarai kendaraan itu.
Bapa di dunia saja tahu apa yang harus dilakukan agar anaknya memperoleh yang terbaik. Apalagi Bapa kita yang di surga. Ia lebih tahu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat dan menyediakan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Dia juga akan memastikan kita untuk siap menerima anugerah itu. Sehingga Dia pun merasa tenang dan percaya bahwa kita tidak lagi pergi menjauh darinya. Tidak selalu Dia menjawab semua doa kita, tapi Dia tahu dan akan memberikan yang terbaik, melebihi dari apa yang kita harapkan. Karena kita mempunyai Allah yang tidak terbatas kuasanya, melebihi kuasa manapun di dunia ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah saya dan saudaraku mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya? Ataukah kita hanya mengandalkan kehebatan kita dalam hidup kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan? Sudahkah kita rela untuk diproses dan percaya pada proses yang disediakan Tuhan untuk kita? Izinkanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan memproses iman kita melalui hidup kita, melalui berkat yang kita terima, juga melalui pergumulan hidup kita. Dan tetaplah setia dalam proses yang Tuhan sediakan, sehingga pada waktunya nanti kita siap menerima hadiah terindah dari Tuhan, melebihi apa yang kita doakan. Dan yakinlah, Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Seperti orang buta di Betsaida yang melalui proses yang harus dia lewati, dan akhirnya dia bisa melihat kembali. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Semoga renungan ini dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan hanya butuh kita bersedia untuk diproses. Dan izinkanlah Tuhan bekerja. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja, dan mujizat akan terjadi. Mari berjuang bersama saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh kita hari ini dengan doa penutup. Bapa, kami sungguh-sungguh mau mengucap syukur atas kebaikan hati-Mu bagi kami semua. Setiap pagi, melalui saat teduh ini, Engkau membimbing kami untuk masuk ke hadirat-Mu, untuk semakin dekat dengan-Mu, duduk diam, mendengarkan setiap pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami masing-masing. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah habis bagi kami ya Bapa. Bimbing kami Bapa, kami mau mempunyai iman yang hidup bagi-Mu, iman yang tulus ikhlas, yang mempercayai-Mu dengan sepenuh hati kami, agar kami semua layak untuk menerima yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya andalan hidup kami ya Bapa. Perisai hidup kami, kekuatan kami ya Bapa. Kami mau hidup bersama-Mu ya Bapa, bergandengan tangan dengan-Mu. Kami mau ya Bapa,
Kuatkan kami dalam menjalani hidup kami bersamamu ya Bapa. Engkaulah satu-satunya ya Bapa. Engkaulah satu-satunya kekasih hati kami. Kami juga mau mohon penyertaan-Mu ya Bapa untuk pembekalan bagi para pelayan-Mu di KPH pada malam hari ini. Curahkanlah urapan-Mu bagi Pak Paulus yang akan Engkau pakai ya Bapa untuk menaburkan benih-benih. Dan persiapkanlah para pelayan-Mu agar menjadi lahan yang baik bagi benih-benih yang akan Engkau taburkan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama mendoakan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas permunian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi.